Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Parrot Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang soft skill. Dan ini spesial karena gue sudah research ya. Ini adalah top 10 atau 10 soft skill yang paling dicari di perusahaan saat ini. Dan memang kalau misalnya ngomongin soft skill itu sendiri, soft skill itu kan adalah skill non-teknis ya, yang menurut gue sangat penting dalam dunia kerja. Karena tentu saja soft skill ini sangat-sangat membantu untuk kita semua ya dalam melaksanakan pekerjaan. Dan itu sangat membantu untuk mendampingi technical skills yang kita punya. Dan soft skill ini tentu saja nanti akan membantu kita dalam kolaborasi dengan tim ya. Nah, langsung aja mungkin kita mulai. Berikut ini adalah 10 soft skill yang sudah gue kumpulkan, yang udah gue kurasi, dan ini akan gue breakdown satu-satu. Ini yang pertama yaitu adalah communications. Obviously ya, communications ini adalah salah satu kemampuan yang atau skill yang paling penting menurut gue ya dari 10 ini. Karena komunikasi ini tentu saja kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun secara tulisan. Ini tentu saja mencakup kemampuan mendengarkan dengan baik gitu ya, dan juga berkomunikasi secara interpersonal, yang nanti interpersonal skill ini akan gue jabarkan di poin selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah teamwork. Teamwork ini kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, dan ini termasuk untuk kemampuan berkolaborasi, kemudian juga memberikan atau menerima masukan dan kritik gitu ya, serta juga mau berkompromi demi kemajuan tim, demi mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan di dalam tim tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan problem solving. Karena problem solving ini tentu saja skill yang menurut gue juga very important ya. Dan skill ini akan memberikan kemudahan kita dalam melakukan identifikasi masalah dan juga menganalisis informasi, kemudian menemukan serta mencari solusi yang efektif dan juga mungkin kreatif ya. Problem solving ini juga mencakup kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau misalnya dalam kerjaan kita, itu pasti dalam melaksanakan tugas kita atau melaksanakan pekerjaan kita pasti banyak banget masalah yang harus diselesaikan ya. That's why company hire us gitu. Dan skill problem solving ini really important. Jadi hati-hati buat kalian mungkin yang saat ini secara analisis atau secara problem solving itu masih kurang oke gitu ya. Kalian coba dipertajam lagi skill ini, karena ini sangat-sangat penting. Banyak sekali masalah yang akan diselesaikan jika nanti bekerja, baik itu kerja secara offline maupun kerja secara remote. Jadi pastikan kalian sudah memiliki skill problem solving yang bagus. Kemudian yang keempat kita lanjut, ada time management. Jadi memang kemampuan ini untuk mengatur dan memprioritaskan tugas secara efektif dan juga bisa mengelola waktu untuk memenuhi deadline ya. Jadi time management juga very important ya. Sebenarnya ini semuanya penting ya. Cuman intinya dari time management ini adalah kemampuan untuk membukukan waktu kalau bahasa gua mah ya. Jadi mengatur 1 jam ini kemana, 1 jam ini ngapain, jam ini ngapain. Kemudian terhadap deadline itu kita ngaturnya bagaimana. Jadi time management juga sangat-sangat penting. Jadi kalian harus benar-benar bisa memanage dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian skill yang keenam adalah emotional intelligence. Ini adalah kemampuan untuk memahami, mengelola dan juga mengekspresikan emosi dari diri sendiri dan juga terhadap orang lain ya. Ini juga melibatkan empati kepada orang-orang di sekitar kita dan juga kemampuan untuk menangani konflik dengan baik. Karena di setiap pekerjaan pasti ada aja trigger untuk kita emosi gitu ya. Tapi emotional intelligence ini nggak cuma sekedar nahan emosi atau nahan marah ya, tapi juga tentang kecerdasan emosional secara utuh, secara holistik, dan termasuk yang tadi udah gue jelaskan gitu ya. Jadi gue berharap kalian yang sudah nonton video ini dan kalian yang sudah mengetahui dan sudah berpengalaman kerja, emotional intelligence-nya itu juga harus diatur yang bagus lah gitu ya. Kita nggak gampang marah, nggak juga gampang kepancing gitu. Jadi emotionally stable. Ini kayak mau dalam hubungan ya, emotionally stable. Pokoknya gitu lah ya. Oke, kita lanjut ke skill yang ketujuh yaitu adaptability. Jadi kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan dan dinamika saat bekerja dan juga mampu bekerja di bawah tekanan. Ini juga termasuk skill untuk tetap fleksibel dan juga terbuka terhadap ide-ide baru. Jadi manusia ini adalah salah satu, mungkin satu-satunya atau salah satu kali ya. Jadi manusia ini adalah salah satu makhluk hidup ya yang very adaptif. Jadi skill adaptability ini juga sangat penting, dan di kantor itu biasanya banyak sekali perubahan demi perubahan ya. Karena perubahan itu terus harus dilakukan supaya company itu bisa sustain. That's why kita sebagai pekerja, sebagai karyawan harus sangat adaptif ya terhadap hal-hal baru. Kemudian yang ke-8 ini ada interpersonal skills. Ini tadi sempat gue mention di part yang pertama, di nomor yang pertama, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Ini mencakup kemampuan untuk membangun hubungan dan juga networking profesional. Jadi ini lebih ke arah kalian itu bisa berdiskusi, bisa ngikuti berbagai update terkait hal-hal yang kalian sukai itu dengan orang lain gitu ya. Dan skill ini juga sangat penting untuk mengembangkan diri ya, termasuk mengembangkan networking kepada orang-orang lain. Jadi pastikan juga kalian bisa ngobrol dengan orang lain. Jadi bukan hanya bisa berkomunikasi, tapi juga bisa nyambung dengan orang lain. Bahasanya gitulah gampangnya ya. Kemudian yang ke-9 adalah creativity, di mana ini adalah
adalah kemampuan untuk berpikir out of the box ya, untuk menghasilkan ide-ide yang baru atau ide-ide yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bisa juga ide-ide yang inovatif atau bisa juga ide yang sudah dilakukan oleh orang lain tapi dengan cara yang baru. Jadi itu creativity seperti itu ya. Dan ini juga mencakup kemampuan kita untuk melihat berbagai sudut pandang dan menemukan cara baru atau cara yang berbeda untuk problem solving atau memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah. Dan creativity di sini nggak hanya soal tentang kita harus kreatif, harus beda dan lain-lain ya. Nggak, kreatif itu nggak mesti tentang kayak gitu juga gitu. Tapi lebih kepada kemampuan kita untuk ngedetect masalah, kemudian kita mencari solusinya seperti apa, dan solusinya itu bisa lebih efektif, bisa dengan cara yang lebih baru, dengan cara yang lebih oke gitu ya. Dan juga memiliki sudut pandang yang broaden, yang luas, sehingga kita bisa menilai sesuatu atau memandang sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Nggak cuma dalam satu sudut pandang aja, kacamata kuda gitu. Oke, itu tadi tentang creativity. Kita lanjut ke skill yang ke-10, yaitu adalah work ethic. Jadi memang ini adalah etika kerja ya. Jadi sikap profesional dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Ini mencakup ya ketekunan ya, kemudian juga motivasi diri, kemudian juga komitmen terhadap quality gitu ya, dan juga integritas kita atau integrity ya. Panjang sebenarnya kalau ngomongin work ethic ya, dan juga memang etika dalam profesional atau etika dalam dunia kerja ini juga sering dibahas banyak oleh orang-orang, yang menurut gue ini juga sangat mensupport skill yang kita punya secara teknis ya. Jadi etika kerja ini sangat mendukung technical skills yang kita punya. Misalnya kalian adalah seorang video editor atau graphic designer, kalau misalnya kalian ngedit video di aplikasi editor, itu namanya technical skills. Tapi bagaimana kalian bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan kalian, bagaimana kalian bisa memotivasi diri kalian untuk terus bekerja dengan baik, kemudian juga kalian orangnya tekun dan juga komit ya, dan juga integrity kalian bagus gitu ya, tidak mudah dipengaruhi orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh penerapan work ethic yang mungkin nanti akan gue buat videonya terpisah, karena ini juga isu yang menarik. Tapi kesimpulannya, work ethic adalah salah satu hal yang kalian nggak bisa tinggalkan begitu saja, karena banyak banget orang di dunia kerja yang skillnya bagus tapi etikanya itu kurang gitu. Dan etikanya nggak cuma soal kesopanan atau perilaku ya, karena itu dua benda yang berbeda. Tapi ya work ethic ini akan sangat-sangat mempengaruhi penilaian orang lain, penilaian atasan kita terhadap technical skills yang kita punya dan terhadap performa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Oke, mungkin itu 10 soft skill yang gue bahas di video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah 10 soft skill ini sudah kalian miliki atau soft skill ini sudah kalian kuasai? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian pengen apply kerja secara remote di overseas company, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia ini menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote yang bisa kalian apply melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Silahkan saja disesuaikan dengan skill dan pengalaman kalian. Gua doakan semoga kalian bisa lolos ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Diaktifkan juga bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.